Peristiwa ini, kondisi tanah yang labil akibat penggundulan hutan dan cuaca buruk yakni curah hujan yang ekstrim diperkirakan menjadi penyebab utama terjadinya longsor. Itu kejadiannya di semua wilayah Kecamatan Petung-Riono. Kecamatan Petung-Riono itu ada 9 desa. Cuman yang membawa korban itu titiknya berada di Desa Kasipar, Kecamatan Petung-Riono. Di wilayah Petung-Riono itu kan wilayah pegunungan dan itu sudah masuk wilayah pegunungan Dieng. Jadi terkait bencana longsor itu ya rawan sekali. Di daerah lain, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Grobogan sejak Senin 20 Januari juga menyebabkan banjir meluas hingga merendam 6 kecamatan di wilayah tersebut. Tak hanya membuat puluhan warga harus mengungsi, aktivitas transportasi pun sempat lumpuh karena banjir juga menerjang jalur kereta api Semarang-Surabaya. Masih di wilayah Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Batang, di mana hujan deras di wilayah tersebut membawa dampak bencana banjir dan tanah longsor pada Senin 20 Januari. Salah satu dampak terparah adalah putusnya jembatan Kali Belo yang merupakan jalur utama penghubung Tersono dan Sukorejo. Di Pulau Sumatera, hujan deras yang mengguyur Bandar Lampung pada 17 Januari menyebabkan banjir bandang yang merusak sejumlah wilayah. Banjir merendam permukiman warga dan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia serta ratusan rumah rusak. Selain itu, jembatan gantung di lokasi wisata Taman Sumur Putri yang menjadi akses utama bagi wisatawan roboh. Merata di Kota Bandar Lampung merata, ya terutama yang di wilayah TBS ya, wilayah TBS, terus di pesisir di Welunik, terus tadi di Bumi Waras juga ada beberapa, tapi ya namanya air liwat ya, tapi tetap itu musibah banjir. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), beberapa daerah di Indonesia rawan akan bencana. Bambang Surya Putra, Kepala Pusat Pengendalian dan Operasi BNPB, mengungkapkan beberapa faktor penyebab suatu daerah rawan longsor. Pada daerah-daerah dengan kerawanan longsor, ya, pastikan bahwa yang pertama ya, tidak ada mata air baru di kawasan lingkungan. Apabila ada mata air baru, ini dapat dimungkinkan mudah terjadi pergerakan tanah. Kemudian mungkin bersama warga masyarakat lainnya melakukan ronda lingkungan ya kepada kawasan-kawasan yang lebih tinggi, apakah terjadi retakan. Jika terjadi retakan, maka dapat dilakukan penutupan sementara, entah menggunakan terpal atau menggunakan batu-batu agar tidak terisi air, karena ketika terjadi retakan dan kemudian terisi air, hal ini akan memudahkan terjadi bidang gelincir ya pada tanah untuk terjadi pergerakan tanah kembali. Pastikan bahwa pada saat curah hujan tinggi itu biasa ditandai dengan ketika melihat 10 meter keluar rumah itu masih bisa dapat melihat dengan jelas tidak. Apabila tidak, itu kita pastikan bahwa itu merupakan curah hujan tinggi. Jika berlangsung lebih dari 2 jam, itu biasanya sudah lebih 50 mm. Untuk itu, mulai siap-siap pada warga masyarakat melihat lingkungannya. Apabila terjadi yang saya ceritakan tadi, maka masyarakat dapat mengungsi sementara atau dapat menugaskan aparat pemerintah ataupun BPBD untuk melakukan survei di kawasan hulunya atau di kawasan yang lebih tingginya. Menyikapi
pada pemerintah pusat melalui BNPB. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, cara efektif untuk mencegah tanah longsor adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan, hindari membuka lahan persawahan pada lereng bagian atas, jangan memotong tebing secara sembarangan, dan cegah pembangunan rumah di daerah rawan longsor. Selain itu, lakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon di lereng untuk memperkuat struktur tanah. Bencana alam akibat cuaca ekstrim adalah peringatan bagi kita untuk segera memperbaiki tata kelola lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kita tidak hanya mencegah bencana, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan alam.